Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jengku di channel La Unik TV. Nah, kemarin kita telah mengupas Nopo Dino Olo, Dino Becik, dan bagaimana jika nafsu Dino yang ada di Primbon. Sekarang kita akan mengupas tentang satu bentuk, yakni Pranoto Mongso. Sedulurku, saya sudah membahas kemarin bagaimana kalender Jawa ini adalah merupakan perpaduan dari kalender Saka dan kalender Hijriyah. Namun sebetulnya ini juga tidak begitu, karena sistem Pranoto Mongso ini adalah satu bentuk yang mana dirangkai bermacam-macam petungan seperti wuku, paringkelan, padewan, padangon, dan sebagainya. Namun kita ketahui sistem Pranoto Mongso itu adalah sistem samsiah atau solair, seperti halnya kalender Saka dan juga tidak ubahnya dengan Masehi. Nah, bagaimana Pranoto Mongso? Tapi sebelumnya sedulurku sekalian, saya ingatkan Pranoto Mongso ini adalah sebuah pengkalenderan yang biasanya dipakai oleh kaum tani di berbagai belahan di Nusantara. Sebelum kita melihat pada Pranoto Mongso, saya ingatkan bahwasanya dalam bulan yang ada dalam satu tahun itu ada 12 mongso, dan bulan itu adalah dipakai juga ada 12 bulan yang ada di kalender Saka. Nama-nama bulan dan umurnya, ya, ini dalam satu tahun nama-nama bulan dan umurnya yang ada pada kalender Saka itu ada 12, yakni yang pertama adalah Srawono, ini Srawana, ini adalah 12 Juli hingga 12 Agustus, ini berusia 32 hari. Badra ini di 13 Agustus hingga 10 September berusia 29 hari. Bulan Asuci ini 11 September hingga 11 Oktober berusia 31 hari. Ada Kartika 12 Oktober hingga 10 November. Ini berusia 30 hari. Ini 100 November nih, salah ketik ini. Pusa ini 1 November hingga 12 Desember berusia 32 hari. Margasira ini di 13 Desember hingga 10 Januari, ya, ini 29 hari. Jadi Margasira ini 13 Desember hingga 10 Januari. Bulan ketujuh namanya Maga, ini 11 Januari hingga 11 Februari berusia 32 hari. Palgana ini 12 Februari hingga 11 Maret 29 hari. 9 Cetra ini 12 Maret hingga 11 April 31 hari. Yang ke-10 Waseka ini 12 April hingga 11 Mei, ini 30 hari. 11 Jayesta 12 Mei hingga 12 Juni, ini 32 hari. Sedangkan Asada ini 13 Juni hingga 11 Juli berusia 29 hari. Itu tadi kalender Saka.
dan usianya, ya, bulan-bulannya dan juga usianya, yang membagi dalam 1 tahun kalender Saka ini terbagi menjadi 12 bulan. Pranoto Mongso ini juga ada 12. Yang pertama adalah Kartika atau Kasa, 22 Juni hingga 1 Agustus. Ini usianya 41 hari. Ini melampaui dari usia bulan-bulan, ya. Ini yang ada di Jawa itu, ini kehebatannya. Karu atau Pusa ini 2 Agustus hingga 24 Agustus, 23 hari. 2 Agustus hingga 24 Agustus. Mongso Katelu atau tanggalnya adalah dimulai dari 25 Agustus hingga 17 September, ini 24 hari. Yang keempat Mongso Kapat, ini Sitra, 18 September hingga 12 Oktober, 25 hari. Yang kalimo atau Mongso Kalimo itu namanya Manggala, Manggolo, ini 13 Oktober hingga 8 November, berusia 27 hari. Mongso Kanem atau Noyo, 9 November hingga 21 Desember, ini 43 hari. Mongso Kapitu itu Palguno, 22 Desember hingga 22 Februari, usianya 43 hari. Mongso Kawolu itu disebut Wasiko, 3 Februari 28 Februari, ini berusia 26 sampai 27 hari. Yang ke-9 Kasongo, ini adalah Mongso Songo, ini disebut Cita, ini 1 Maret hingga 25 Maret, ini berusia 25 hari. Mongso K10 disebut Srawono, 26 Maret hingga 18 April, ini adalah 24 hari. Mongso Dista atau Patiwono, 19 April hingga 11 Mei, 23 hari. Yang selanjutnya pada Mongso yang terakhir adalah Mongso Sodo atau Asuci, 12 Mei hingga 21 Juni, berusia 41 hari. Sedulurku yang berbahagia, perlu untuk diketahui bahwasanya kalender Pranoto Mongso sudah dimiliki oleh orang Jawa sebelum bangsa Hindu datang di Pulau Jawa. Kalender atau perhitungan Pranoto Mongso dapat dikatakan kalendernya kaum tani yang memanfaatkan sebagai pedoman untuk mereka bekerja. Nah, pada mulanya Pranoto Mongso hanya memiliki 10 mongso. Sesudah Mongso K10 tanggal 18 April, orang menunggu saat dimulainya mongso yang pertama, yakni Kaso atau Kartiko, yaitu pada tanggal 22 Juni. Masa menunggu itu cukup lama, sehingga akhirnya ditetapkan mongso yang ke-11 atau Dista atau Kodrowono, dan mongso ke-12 Sodo atau Asuci. Maka genaplah 1 tahun menjadi 12 mongso, dan dimulainya hari pertama mongso ke-1 itu pada tanggal 22 Juni. Kalender Saka berjalan bersama dengan Pranoto Mongso ini. Meskipun Pranoto Mongso sudah berlaku sejak dahulu milik orang Jawa, namun pembakuannya baru diadakan pada waktu pemerintahan Kerajaan Surakarta Sri Pakubuwono yang ke-7, yaitu tepatnya tahun 1855 Masehi. Kecuali untuk pedoman kaum tani, Pranoto Mongso pun merupakan perhitungan yang membawakan watak atau pengaruh kepada kehidupan manusia, seperti halnya perhitungan-perhitungan Jawa yang lain.
Nah, sedulur sekalian, marilah kita melihat candraning mongso. Jadi condro mongso inilah yang nanti akan mempengaruhi, akan kita ketahui pengaruh watak kepada seseorang yang lahir pada mongso tersebut. Mongso kaso atau sepisan. Kadang mongso ini disebut pula mongso kaso yang berawal 23 Juni dan diakhiri pada 2 Agustus. Mongso ini dalam pengaruh pengaruh kuat Bathara Antaboga atau Nagagini. Jadi Antaboga dan Nagagini inilah yang mempengaruhi pada mongso sepisan yang disebut dengan mongso kaso. Pancaran pengaruh kuat kedua dewa ini terhadap alam diibaratkan sebagai sutya murca ing embanan, atau kemudian kita sebut bahwasanya cincin yang lepas dari pengikatnya. Sedulurku, batu mulia yang memiliki efek baik bagi kelompok masyarakat koso atau panjenengan yang lahir pada mongso koso ini adalah aquamarin, jamrud, mutiara, mutiara. Lagi mata kucing ini juga bagus bagi panjenengan yang lahir di mongso ini. Kristal dan biduri bulan. Semua ini diharapkan bisa mencegah atau menutupi kelemahan kelompok ini yang lemah pada lever dan pencernaannya. Warna serasi bagi kelompok ini kuning, biru, hijau, coklat, dan merah anggur. Lambang bunganya adalah melati, sedap malam, dan gardenia. Panjenengan yang pemilik mongso ini atau dilahirkan pada mongso kapisan ini tadi, semua hari pada bulan Jumadil awal baik, kecuali pada tanggal Jawa 1, 5, 10, 11, 16, 26, 28 dengan tali wangke atau hari naas Senen Kliwon. Mongso karo. Ini pada mongso karo ya. Mongso karo berlangsung pada tanggal 3 Agustus hingga 25 Agustus. Dalam pengaruh kuat Bathara Sakri. Musimnya musim kemarau. Pengaruh kuat Bathara Sakri mempengaruhi alam dan manusia. Pengaruh ini begitu kuat sehingga diibaratkan sebagai bantolo rengkok atau tanah retak. Jadi kemarau telone akeh lemah nelo basane tanah retak. Sedangkan batu mulia atau cincin yang selaras dengan kelompok karo atau panjenengan lahir pada mongso karo adalah berlian, rubi, topas, dan turmalin. Semua itu diharapkan untuk menutupi kelemahan kalangan karo. Perlu diketahui berlian untuk penolak ilmu sihir, menambah kekuatan tubuh. Rubi berdaya menolak impotensi. Topas diyakini menyembuhkan penyakit dada. Turmalin berpengaruh kepada si pemakai sehingga menolak rasa takut. Sedulurku yang dilahirkan pada mongso karo, hari baik panjenengan untuk Rejeb. Semua hari baik kecuali tanggal 2, 11, 13, 12, 14, 18, 22, 27 dengan tali wangke Rabu Pahing. Sedulurku yang berbahagia, ini prediksi-prediksi dan panjenengan saya yakin kalau memakai cincin semacam ini yang ditunjukkan, dan perlu diingat juga mongso itu umurnya segitu berapa dan panjenengan lahir pada pas popo. Lah iku iso enak
panjenengan cincine selaras, muga-muga panjenengan paringi sehat, seger kewarasan, rezekine cukup, berlimpah-limpah, lanjut semoga iso mudah kaji neng Mekah. Penungkapan ana rino ana apa ana awan ana pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras.